Yuk kita lanjut lagi cerita yang kemarin ya. Kita lanjutin lagi. Tapi gue mau ucapin dulu selamat tahun baru buat semuanya. Selamat tahun baru ya. Untuk semuanya dimanapun kalian berada. Semoga di tahun yang baru kesehatannya lebih baik, rezekinya lebih lancar ya. Makin banyak disukai, disenangi, disayangi orang-orang di sekitar kalian. Gitu. Apa yang dicita-citakan, diharapkan semuanya bisa tercapai dan dimudahkan, dilancarkan ya buat semuanya. Oke? Nah, sekarang kita lanjut lagi cerita yang kemarin. Kita baru sampai ke dimana Ina itu udah mulai berobat ya di rumahnya Teh Haji, di tempat Teh Haji. Dan setelah berapa kali berobat, akhirnya gue lihat Teh Haji itu lagi digosok-gosokin kulitnya pakai minyak sambil dibacain sama muridnya tuh gitu ya. Nah, lagi ngobrol gitu, si Ina kan udah mulai netral kan. Lagi digosokin begini sama muridnya, tahu-tahu ditarik sama muridnya satu gitu. Gua lihat ternyata itu rambut. Rambutnya panjang, hitam, panjang, tebal, kayak sapu ijuk ya. Jadinya hitamnya gitu, tebalnya gitu kayak sapu ijuk ya, helayannya kayak gitu. Gue sampai liatin, Teh Haji itu apa, kata gue gitu kan. Rambut teh, kata dia gitu ya. Kata gue tuh. Terus kata gue, kok bisa kena teh dikerjain? Ya nggak tahu lah, kata Teh Haji gitu ya. Terus gue bilang, kalau dari luar mah nggak mungkin Teh Haji, kata gue. Soalnya ngeliat penjaga yang di depan gerbang aja kan itu gedenya kayak apaan tahu gitu ya. Terus kan banyak santri-santri yang goibnya ya, pada kalau lihat santri-santri goib di situ di pesantren situ, pada kayak iklan apa sih, iklan deterjen baju ya, deterjen baju, pada baju kan suka bersinar gitu ya, ada sinarnya terang, modelnya kayak begitu santri-santri goibnya di situ tuh. Kata gua tuh, kalau dari luar makanya nggak mungkin dah teh, kata gua, soalnya kan penjagaannya ketat gitu. Ini mah pastinya orang dalam, kata gua. Ya cuman ketawa aja gitu kan. Teh Haji udah tahu ya siapa. Ya kata gitu kan, cuman gitu doang Teh Haji sih. Udah. Terus muridnya udah keluar gitu, udah gitu kan keluar. Gua tanya, itu Teh Haji gimana rasanya itu kalau ini? Gatel teh, gatel banget katanya. Nah itu tuh bisa keluarnya cuman sama orang-orang tertentu aja. Murid saya cuman ada 2 orang yang bisa, si Wati sama siapa satu lagi ada gitu. Jadi mereka yang tugas tiap hari bantu saya keluarin ini, katanya gitu kan. Kata gua. Terus si Ina kan juga ngeliat kan gimana-gimananya, sambil udah beres ngaji, diajarin ngaji sama muridnya gitu kan, ngaji gimana-gimananya. Pulanglah tuh. Kalau urusan ibunya si Rudi, mamahnya Rudi itu dia sih terus gangguin gua terus ya. Kalau mamanya Rudi tuh terus gangguin gua kayak apaan tahu. Nah terus dia ingin si Ina terus gitu ya, makanya cuman kan jadinya sekarang 2 lawan 1 gitu kan. Jadi dia nggak terlalu sering ke rumahnya Ina, jadi sekarang udah jarang-jarang, cuman benci banget ke gua gitu, karena kan dia nganggap gua kan ngerusak
ngehalangin kerjaannya dia gitu ya. Udah, cuman paling cuma lewat-lewat aja depan rumah nyariin rumah gue yang mana. Cuman suka ya sering nggak nemuin gitu, susah nemuin rumah gue. Udah, karena kita rajin ke sana ke THJ, sampai ada sekali waktu itu lagi main di THJ tuh, tahu-tahu ada laba-laba gede banget, bener-bener gede banget deh. Mungkin ada selebar kayak tisu ya, tisu yang buat makan ya, kita yang biasa buat tisu makan ya. Jadi dari ujung kaki ke ujung kakinya tuh ada segede begitu, hitam kayak pantau. Gua yang lihat gitu loh, THJ laba-laba itu gede banget kata gua gitu ya, di ruang makan kata gua. Kan kita lagi ngaji di belakang, terus gua mau ke depan mau ngambil barang lah di tasnya gua. Tahu-tahu di ruang makan tuh ada laba-laba. Gua kabur lagi ke belakang kan. Mana teh katanya, dicariin sama itunya, sama muridnya THJ, dikejar gitu ya, katanya masuk ke kolong meja. Kan kolong mejanya kan cuman meja kayu, terus kursinya kan kursi kayu, cuman ada berapa biji ya, cuman ada 4 apa 6 gitu. Hilang dong di kolongnya, nggak ada gitu, nggak ada sama sekali. Udah tuh, akhirnya udah nggak ada. Gue kan ke depan lagi kan ngambil barang gue itu. Terusnya hari itu cuma itu aja kejadiannya. Si Ina biasalah ngaji sambil masih diobatin terus gitu ya sama THJ ya, gimana nya. Terus kapan waktu ke situ lagi, anak gue ikut nih, si nomor 2, karena waktu itu kan anak gue baru sampai nomor 2 ya. Nomor 3 kan sama bapaknya, gue kasih ke bapaknya kan, yang nomor 3 emang gak ikut sama gue. Udah tuh, si nomor 2 ikut, panas dia tuh, rada anget lah. Pas sampai rumah THJ tuh emang, maksudnya dari rumah juga udah rada anget, cuma sampai THJ tuh makin angetnya, panasnya. Udah, biasa ngaji si Ina beres ngaji tuh si Saina makin, anak gua tuh makin gak enak badan. Terus sama si Ina tuh ditaruh di pahatnya, palanya anak gua tuh ditaruh di pahatnya si Ina, karena kan udah beres ngaji, jadi THJ juga ada perlu sama gua gitu kan, dia mau ngobrol dulu sama gua tuh. Udah, terus sama THJ tuh dikasih kerudung, katanya buat selimut lah gitu ya, buat selimutnya anak gua, buat selimut anak gua. Terus THJ gua tinggalin lah si Ina sama anak gua gitu ya, gua ke belakang ngobrol sama THJ gimananya. Jadi THJ itu minta tolong ke gua, tolong bantu ini dong, murid saya ada berapa orang tadi malam tuh kesurupan katanya gitu ya. Terus gue bilang, tuh kan THJ bisa, masa minta tolongnya ke saya katanya gitu. Terus kata THJ, ya tuh gantian, saya bantuin si Ina, teteh bantuin murid saya, kata dia gitu kan, saling silih atau teteh kata gitu kan. Udah akhirnya yang 2 orang itu, maksudnya diiniin gitu ya. Terus sambil gue liatin, terus gue lihat di situ kan banyak kucing ya, maksudnya kan di belakang itu kan sama dapur. Kata gue tuh, THJ, ini kucingnya pada ada berapa kucing, ada isinya nggak bagus, nggak bener, kata gue gitu kan. Ini mah ada yang ada makhluk yang dimasukin ke dalam kucing, nanti kucingnya makan, nah itu tuh yang bikin pada sakit. Di sini kan pada santrinya pada sakit ya, kata gue gitu, santriwatinya ya pada gampang sakit katanya gitu ya, belakangan tuh makin ya itu makanannya, kata gue gitu kan. Ya habis gimana ya tuh teh, ya harus sama dibuangin aja, kata gue gitu ya.
dibuangin aja kucingnya, jangan ada kucing di sini, jangan ada binatang yang bisa masuk ke dalam makan kayak gitu. Gue bilang tuh, aduh nggak enak atuh teh, kan kucing mah kesayangan Nabi gitu kan, kata Teh Haji tuh. Ya udah tuh kata gua, udah tuh ngobrol, terus Teh Haji nanya sama gua, Teteh waktu itu nangis kenapa, katanya waktu pertama dateng. Ini kan baru ditanya gitu ya setelah sekitar 2 mingguan lah ya, 2 minggu gua ke situ. Oh itu nggak tahu ya Teh Haji, tapi rasanya tuh kayak pas ngeliat fotonya Abi tuh kayak apa ya, cuman hati tuh cuman akhirnya ketemu, cuman bilang gitu aja kata gua, akhirnya ketemu. Iya katanya. Terus Teh Haji emang dari mana gitu kan, aslinya orang mana gitu kan, Abi tuh orang mana. Oh kalau Abi mah turunan Cirebon, masih garis dari keturunannya Sultan Hasanuddin Banten, katanya gitu kan. Oh pantesan, kata gue gitu ya, pantesan kenapa, enggak kata gue gitu ya, ada kretek aja hati kata gue gitu kan. Soalnya kemarin juga saya habis dari Cirebon kata gue. Oh udah ke Cirebon juga, kemana katanya, ke Sunan Gunung Jati kata gue gitu, ziarah ke sana. Cuman di sana teh ada yang aneh, teh kata gue gitu ya. Aneh gimana, kata Teh Haji. Gitu aja lah anehnya kata gue gitu, gue nggak ceritain. Udah tuh terus kata Teh Haji, kayaknya mah masih saudara kita tuh, katanya Teh Haji. Kayaknya mah masih ada saudaraan kita, masih ada hubungan darah, kata Teh Haji. Soalnya jarang-jarang yang kayak begitu ke Abi, katanya gitu kan. Ya nggak tahu juga ya Teh Haji, kata gua gitu. Udah tuh habis ngobrol-ngobrol terus kemana-mana ngobrol, pulang lah gitu kan. Pulang ke rumah ini anak gua tuh makin panas, dikasih obat panasnya turun sebentar gitu ya, naik lagi sampai 40 gitu kan panasnya tuh. Terus kata gua tuh, ini kenapa anak gua gitu kan, kenapa ya anak gua tuh. Nggak ada jawaban tuh malam, karena gua khawatir. Masih dikasih obat kan, masih dikasih obat warung gitu kan, obat warung dikasih. Gua nanya terus, ini kenapa anak gua sakit gini, kenapa, karena panasnya beda kata gua gitu ya, feeling gua rasanya beda gitu. Udah terus di sorenya itu cuman dibilangin, cuman dibisikin, udah tenang aja, anak kamu itu panasnya cuma 5 hari, ntar hari Jumat juga udah kok turun panasnya, kata gitu ya. Ini mah lagi penyesuaian, kata gitu. Penyesuaian apa? Ya entar lah kamu juga tahu sendiri, kata gitu kan. Pokoknya lagi penyesuaian katanya. Udah gitu ibu gua masih udah khawatir tapi belum negor gua di hari kedua tuh. Di hari Rabu ibu gua tuh malam, Nat anak lu gak dibawa ke dokter aja apa, panas terus itu gak turun-turun. Terus gua bilang sama ibu gua, gak apa-apa, sakitnya cuma 5 hari kok nih, ntar Jumat juga udah sembuh, kata gua gitu ya. So tau lu, ntar kalau ada apa-apa gimana sama anak lu, kata ibu gua tuh. Enggak akan ada apa-apa, kata gua gitu ya. Dasar lu, so tau, awas aja lu ya kalau anak lu kenapa-napa, kata ibu gua tuh. Iya nggak akan, kata gua tuh. Nah cuman selama tidur itu anak gua tuh gua pelukin terus gitu loh, jadi kayak gua tuh kayak transfer energi gitu ya.
kayak gue ngasih energi ke anak gue gitu loh. Gue ngasih energi ke anak gue, jadi gue pelukin, gue doain, gue bacain itu tiap malam tuh tidur sama gue bacain gitu kan, gue doain gimana. Udah hari Jumat, bener hari Jumat siang tuh udah mulai udah mulai bercanda anak gua gitu kan, udah bercanda gimana, kayak udah enak lah gimananya tuh. Terus kata ibu gua, lah benar juga Nat, lu bilang Jumat tuh anak lu bener tuh Jumat. Ya iya, orang ini panasnya bukan panas sakit kata gua tuh. Habis panas apa? Ini tuh panas ketempelan kata gua. Hah, ketempelan apa lu? Katanya gitu kan ya. Emang dari mana? Kata ibu gua. Terus gua bilang sama ibu gua, ya itu ketempelan kan, kemarinan dikasih kerudung sama teh haji. Nggak tahu ya kerudungnya itu ada isinya kata gua. Ada isinya. Nah itu tuh ikut ke si Saina, dia suka sama si Saina. Gua bilang, oh cuman karena yang masuk ini tuh tinggi levelnya, jadi ya panas, nggak kuat, ketinggian kalau buat Saina. Makanya Mancina tuh tiap malam dipelukin biar jadi naik levelnya Saina juga. Gue bilang gitu kan, jadi kan kalau yang ini turunin yang ini naikin kan jadi ketemu ntar. Gue bilang tuh, oh gitu kata ibu gue. Iya, udah tuh akhirnya udah beres. Sampai minggu depannya itu gua kan biasa ke teh haji lagi kan. Nah ke teh haji ini gua nanya sama teh haji, teh itu kerudungnya dari mana, kata gua gitu ya. Emang kenapa teteh, kata gitu kan sambil ketawa dianya. Terus gua bilang, itu ada yang ikut masuk ke anak saya, nempel ke anak saya, sakit 05 hari kata gua. Wah, aduh si Eneng sakit katanya. Iya sih anak saya sakit katanya, tapi nggak apa-apa, udah ini udah bisa katanya. Oh ya bersyukurlah kalau udah mah kata gitu. Itu teh saya beli di Banten waktu saya ke sana, ke makamnya Sultan Hasanuddin, beli di sana. Ya nggak tahu gimana, mungkin ada yang masuk kali ke kerudung itu katanya gitu kan. Udah teh haji cuman bilang kayak gitu doang soal kayak begitunya. Udah tuh ya gue namanya cuman ngobrol-ngobrol kayak gitu aja gitu kan ya. Sampai ada sekali waktu itu di teh haji ini tuh gue karena kasihan ya ngeliat teh haji perutnya gede gitu kan, perutnya gede. Oh teh haji keluar rambut kayak gitu ya, gue juga kasihan ya ngeliatnya gitu kan. Sampai saking gue udah keselnya itu, gue udah tahu siapa yang ngerjainnya. Sekali waktu abis anak gue sakit itu, gue biasalah di belakang atau di rumah di belakang gue doa segala macem, gue zikir kayak pantau. Ya nggak tahu lah ya, ada gerakan-gerakan yang gerakan sendiri lah, gue kagak ngerti gimananya. Namanya juga gue cuma dipakai gitu kan. Baca-baca apa juga gue kagak ngerti. Udah tuh beres. Tidur lah gue jam 12, jam 1 malam lah gue tidur. Nah 2 hari kemudian gue kesana ke teh haji lagi biasa nganterin. Teh haji tuh bilang, enggak, gue nanya dulu, teh 2 hari yang lalu ada yang aneh enggak dekat-dekat sini, dekat rumah teteh, kata gue gitu. 2 hari lalu, oh iya ada, malam itu tuh di rumah itu tuh, katanya gitu kan. Jadi kan dari pintu dapurnya itu
kelihatan satu rumah. Jadi itu rumah kakaknya dia paling gede gitu. Nah itu tuh dari rumah itu katanya gitu ya, ada apa teh, kata gua gitu ya, ada bunyi ledakan katanya gitu. Bunyi ledakan kata gua, iya ada bunyi ledakan, bunyi duar kenceng banget, itu jam 11-an lah. Kita semua pada kaget katanya gitu ya. Terus ya nggak tahu lah ada apa di situ, pokoknya kita kaget katanya gitu kan ya. Terus sekarang lagi sakit itu katanya. Terus Teh Haji gimana 2 hari ini, kemarin gitu kan ya, mas sekarang gimana badan, enakan nggak? Iya enakan katanya. Ya udah tuh alhamdulillah. Emang kenapa teh, kata Teh Haji tuh. Gua bilang sama Teh Haji, ini Teh Haji kan yang ngerjain Teh Haji ini kan itu dari situ. Emang itu siapa sih Teh Haji? Itu kakak saya yang pertama, yang perempuannya, yang istrinya tuh kakak saya kayak gitu. Jadi gini, 2 hari yang lalu itu saya udah gregetan nih sama orang yang jahilin Teh Haji. Teh Haji mah gak minta tolong ke gua, gak minta, guanya aja inisiatif. Udah gregetan gitu ya. Itu saya di belakang, di rumah tuh saya lagi doa gitu, tahu-tahu saya lihat di depan saya itu ada meja isinya itu, di atas meja itu ada banyak bunga-bunga kata gua, ada kendi air, isinya air, kendi air, ada baskom isinya itu bunga sama daun sama rambut kata gua. Isinya itu baskom itu air, tapi ada air di dalam plastik kata gua. Ada air di dalam plastik, terus di dalam baskom itu yang ada airnya ada rambut kata gua gitu kan. Terus ya nggak tahu lah ada menyan apa, pokoknya kayak gitu-gituan lah, banyak banget lah pernak-pernik kata gua gitu ya. Oh gitu katanya. Terus gua nanya, emang kenapa Teh Haji, kok dia bisa sampai jahil begitu ke Teh Haji, gua bilang. Terus kata Teh Haji, jadi gini Teh, dulu itu yang laki-lakinya itu suka ke saya, maunya ke saya, tapi saya nggak mau katanya gitu. Nah lagian juga kan kakak saya belum nikah, dia datang ke Abi mau ngelamar saya, sama Abi juga nggak dikasih, karena ya kalau mau nikahin saya ya harus nunggu kakak saya nikah dulu kata gitu kan. Cuman karena saya nolak, nggak mau, dia nggak terima, dia kesel, akhirnya dia nikahin tuh kakak saya. Dia jadi mantu pertama katanya. Ya mungkin dia masih sakit hati lah ya sama saya kata Teh Haji. Oh gitu, tapi kok gitu amat ya kata gue tuh. Ya hati orang kan kita nggak tahu, nggak apa-apa biarin aja kata dia gitu, kata Teh Haji tuh. Tapi ya udah, makasih ya Teh udah dibantuin katanya. Udah tuh. Nah dari situ ini gue ceritain yang ke Teh Hajinya dulu ya. Nanti gue cerita yang waktu gue sebelum ke Teh Haji sebelum ke Teh Haji kan gue ke Cirebon dulu. Nanti gue kesana mundur lagi gitu ya. Sekarang ini gue ceritain yang ke Teh Haji dulu. Nah udah tuh, si Ina udah makin enak, udah makin sembuh, udah makin baik, udah berobat di situ udah sekitar 3 mingguan ya, 3 mingguan berobat di situ segala macem. Akhirnya kata Teh Haji, udah ini mah udah isi Neng Ina mah udah bisa lah, udah bisa dilepas, udah bisa diniin, asal di rumah rajin ngaji, rajin sholatnya dirajinin, ngajinya dirajinin, kata gitu. Oh iya kata gue.
Cuman akhirnya gue suka main ke situ sendiri sama Teh Haji, ngobrol gitu kan segala macem. Nah, sekali waktu itu gue datang ke sana itu dipanggil sama Teh Haji, "Teh kemari," katanya gitu ya. "Teh kemari," udah di WA gitu kan. Bukan di WA sih, di SMS, waktu itu masih SMS. "Teh kemari," katanya. Udah di situ tuh Teteh bentar ya, ikut di sini aja Teh, ikut di sini aja di belakang ngaji sama ibu-ibu di belakang gitu ya, maksudnya ada 3 orang lah ya, ibu-ibu. Jadi sama gue berempat, sama Teh Haji berlima. Udah nih, kan kalau orang ngaji mah kan maju ya satu orang gitu kan, nanti kan nama gurunya kan adep-adepan gini kan, dites kan, baca ngaji gitu kan, didengerin sama guru ngajinya gimana. Gua di pinggir sini, di pinggir senderan di tembok. Itu ibu lagi baca ngaji, terus gua tuh cuma di dalam hati ngikutin gitu ya, sambil mulut gua gitu ya, ngikutin bacaan surat, tapi pelan banget. Orang kan jauh, nggak kedengeran lah, maksudnya agak jauh lah, sekitar 2 meteran kan. Tahu-tahu Teh Haji nengokin, "Teh sini ngaji," kata gitu ya. "Ih Teh Haji, saya mah belum pernah megang ikro," kata gua gitu kan. "Ya tapi kan udah bisa tuh," katanya. "Udah sini ayo," katanya. "Enggak ah," kata guanya yang takut lah, emang belum pernah gua megang ikro, apalagi baca, megang buku ikronya aja belum pernah, apalagi bacanya gitu ya. "Enggak ah," kata gua gitu, "dengerin aja," kata gua. Oh ya udah, Teh Haji mah ketawa aja gitu kan. Udah, tahu-tahu pas beres ngaji, semuanya beres ngaji, pada pulang, gue ditahan. "Teh sebentar, tunggu dulu," katanya. Teh Haji manggil muridnya, "Neng, tolong ambilin itu kitab kuning," katanya. Kitab kuning, kata gue tuh. Terus, Teteh mah belajar ini aja ya," katanya, "kitab kuning aja. Teteh mah udah bisa langsung kitab kuning, gak usah, maksudnya gak usah belajar ikro, gak usah belajar ini, Teteh mah udah langsung bisa loncat ke sini." "Ya Allah Teh Haji, saya aja gak tahu itu tulisannya apa, hurufnya apa aja saya gak bisa," gue bilang gitu kan. "Udah," katanya, "yuk belajar, yuk kita coba yuk," katanya. Dites tuh, gue dites. Namanya gua dipinjem badannya ya, jadi bukan gua yang ngaji, yang di belakang gua kan yang pengaji. Teh Haji bacain gini, ya gua ngikutin bisa, tuh kan bisa. Ih Teh Haji, bukan saya, itu mah yang ini yang ngaji. "Iya saya tahu, bukan Teteh, yang di belakangnya Teteh yang ngaji, ilmunya udah lumayan," katanya gitu kan. Udah ya, Teh Haji mah ngajarin yang di belakang atuh, yang ngajarin Teteh juga biar bisa cepet bisa, katanya gitu kan. Udah, ya udah ah Teh Haji ah nggak mau ah, kata gua gitu kan. Teh Haji ketawa aja, udah dipegang. "Ya udah kalau mau pulang mah ya udah jam 5," kata gitu kan. "Ya udah ya Teh ya, pamit pulang tuh gua." Udah tuh dari situ. Nah, kapan waktu lagi gua dipanggil lagi sama Teh Haji. Si Ina nggak ikut waktu itu ya kan, karena gue udah mulai sendirian kan ke sana tuh. Ina kan udah mulai beres ya ke Teh Hajinya, udah gimana. Nah terus itu di belakang tuh lagi Teh Haji sama banyak orang, ada banyak orang lah di situ ya. Terus Teh Haji tuh cuma bilang gini, "Teh saya minta tolong sama Teteh," katanya gitu. "Minta tolong apa Teh Haji?" Gue bilang, ini kan adik saya lagi hamil," katanya. "Udah 10 bulan,
belum lahir-lahir. Diperiksa juga katanya sama bidan mah gak ada masalah apa-apa, tapi kok gak bisa lahir-lahir. Mules ada tapi gak bisa lahir, katanya gitu ya. Tolonglah teteh liatin, katanya gitu, kata teh Haji tuh. Ya udah, mana adeknya, kata gua. Saya coba lihat, kata gua tuh. Dipanggil lah adeknya kan, keluarlah adeknya tuh, datang ke situ. Ini teh adik saya, katanya. Kurus orangnya, nggak gemuk lah ya. Kalau teh Haji mah sejak ada ledakan itu teh Haji agak kurusan badannya, perutnya agak kempes, tuh, rada kempesan, nggak terlalu gimana. Itu juga rambut juga udah nggak keluar lagi, rambut tuh udah tuh pokoknya udah enak lah ya. Pas gue lihat gini, terus gue bilang, aduh, gue cuma bilang gitu doang. Gue bilang, aduh. Teh Haji nanya, kenapa teh? Nah, ini gue sambung, putus dulu sampai sini, nanti kita sambung lagi ya. Emang cerita perjalanan goib ini gue tulisnya part terus ya, sampai banyak. Karena apa? Biar gue juga gak lupa gitu loh. Jadi gue bisa ingat, maklum namanya juga udah tua ya, jadi memorinya suka gimana. Jadi emang ini gua panjangin partnya dulu lah ya, gimana. Kalau kalian bosan ya minta maaf gitu. Oke? Kalian tungguin aja kalau yang pengen tahu kelanjutannya gimana ya. Sampai nanti.